Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan Kelihatan, Pak. kelihatan Pak. Ya, jadi nanti untuk awalnya nanti teman-teman akan mendapatkan peta topografi seperti itu, terus kemudian merencanakan sawah. Nah, yang dinamakan merencanakan sawah itu kayak gini loh. Dan ini bebas, nggak ada ketentuannya bagaimana seperti apa. Yang penting kemarin apa ukurannya seragam, ada batas-batasnya, batas daerahnya kayak gitu seperti apa. Nah, ini kita punya luasnya seperti ini. Jadi gambarnya kayak gini nanti. Topografi ini nanti kita kayak mencetak sawah ini kan ini kan apa sih namanya? Kayak bebas gitu kan ini, tinggal diikutin saja alurnya. Ini ada perkampungan berarti batas sawahnya itu. Tinggal diikutin aja alurnya. Yang penting kurang lebih seragam. Nggak harus seragam plek ya. Kurang lebih besarannya sama. Nah, kayaknya gini bentuknya. Mungkin bentuknya yang seperti ini. Oh, ada yang memanjang kayak gini, itu nggak masalah. Kayak gitu. Nah, setelah itu kita hmm, ini ya punya bangunan-bangunan airnya seperti apa. Jadi itu yang masalah peta irigasi. Ini yang masalah skema bangunan air. Oh iya nih, skema bangunan airnya. Jadi dari eh, yang tadi itu, gambar yang tadi itu, kita bikin kayak saluran irigasi, skema bangunan irigasi ya. Bangunannya apa aja di sana. Penjelasannya sama persis sama yang kita bahas di pertemuan pertama kemarin. Setelah itu kita punya skema jaringan irigasi. Jadi kita punya luas sawahnya berapa. Ini penamaannya kemarin udah kita bahas. Ini KI itu apa, BR itu apa, luasnya berapa, kebutuhannya air berapa kayak gitu. Jadi untuk yang awal-awal itu berarti ada tiga gambar kan, tiga gambar utama. Kita ada pencetakan sawah, kemudian kita perlu menggambar skema jaringan irigasi seperti ini. Yang ketiga skema bangunan irigasi seperti ini. Untuk contohnya ada banyak kemarin waktu di eh, file-file yang kemarin saya share dengan KP itu file-file PDF itu ada yang lebih kompleks ya gitu. Kemudian ada apa lagi ya kira-kira? Ini aja deh tuh yang saluran gambar irigasi. Itu tadi yang pencetakan sawah, skema irigasi, bangunan irigasi. Sekarang ini yang masalah gambar irigasi ininya, salurannya. Gimana ya ini contohnya? Jadi misalnya eh, kan ada kan saluran irigasi yang memotong atau terbagi menjadi banyak saluran kayak gitu. Ini sebenarnya gampang gampang aja sebenarnya. Jadi kita tinggal membuat dimensi saluran yang trapesium seperti apa. Kan udah ada pedomannya tadi. Ketika digambar aja sebenarnya. Gambarnya tinggal ngikutin aja dimensinya ini terus dikasih talut, terus dikasih jagaan, dikasih talut lagi. Kayak gitu. Jadi ini kalau dari dipotong seperti ini bentuknya seperti ini. Tapi kalau dari atas bentuknya kan seperti ini. Kayak gini. Terus ini ada pintu air di sini. Jadi ini kayak apa ya? Kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalnya ada saluran, terus dia itu kayak di atas sungai seperti itu, kita punya yang namanya talang. Bentuk talang itu seperti ini. Jadi ini saluran kan? Sorry, ini sungai. Tapi saluran irigasinya kita di atas ini. Nah, kayak gini. Ini namanya talang. Bentuknya akan seperti ini nantinya. Jadi ini saluran irigasi, tapi kita punya sungai di bawahnya. Kurang lebih seperti itu. Terus ada lagi kayaknya. Coba saya cek. Hmm, ini deh yang gambar dari Kementerian PUPR. Nah, kurang lebih nanti akan bentuknya akan seperti ini. Jadi misalnya, jadi untuk pemotongan ini itu dibuatnya itu tiap potongan ya. Jadi kurang lebih itu gambarnya kan sama, cuman beda di dimensi aja sebenarnya. Jadi kalian kayak bikin ininya satu kayak gitu, terus tinggal diubah aja dimensi-dimensinya kayak gitu berapa. Sama elevasinya ini berapa. Kan tadi ada kan elevasinya itu perlu 6 meter, jagaan 3 meter kayak gitu. Tinggal di adjust aja kayak gitu. Jadi ini kebanyakan salurnya trapesium, jadi mungkin nanti kita juga akan banyak ke saluran trapesium aja, nggak perlu dimodifikasi ke saluran-saluran yang lain.
Ini sama caranya seperti ini. Jadi ini kayak pelindung-pelindung bangunan saluran irigasi aja sebenarnya. Ini juga sama contohnya. Jadi kayak ini memotong nggak semua saluran di gambar gitu, tapi memotong. Jadi tinggal kita melakukan sketsa dimensi salurannya berapa, udah tinggal di apa namanya kayak perpanjang oh gambar dari atas seperti ini. Ini gambar contoh dari Kementerian PUPR seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya dipotong potong apa ya istilahnya ini? Di dilihat dari sana maksudnya. Potongan A ini loh, potongan A ini. Kalau dilihat kan seperti ini kan. Nah, kayak gini. Jadi ini salurannya, saluran irigasinya itu pasti punya beda elevasi di adjust aja seperti itu beda elevasinya. Nah, ini ada pintu airnya biasanya. Nah, pintu airnya itu pasti di bagian-bagian sini, di bagian sini. Nah, tadi kan udah saya bilang kan yang tadi masalah pilar-pilar tadi. Nah, yang dimaksud pilar itu kayak gini bentuknya. Kalau dipotong itu, ini potongan apa ini? Potongan A ya, potongan A. Nah, pilarnya itu akan seperti, hmm, ya nggak kelihatan, cuman kayak kalau kita misalnya melakukan inspeksi, ada pintu air, kan kita bisa naik ke atas itu. Nah, bentuknya kurang lebih seperti itu. Oke, jadi pintu air ini loh maksudnya. Jadi kan kita bisa naik ke sini kan, naik ke pintu untuk buka pintu ini kayak gini. Nah, ini nanya pilar-pilarnya tuh kayak gini. Potongan D itu mana ya? Potongan D. Nah, ini kalau kita lihat dari sini, potongan D. Kalau dilihat dari depan sini ya, yang dimaksud pintu air tuh kayak gini. Maksudnya bisa buka nutup, terus kita bisa naik ke atas sini. Nah, itu dimaksud pilarnya. Yang tadi masalah lebar efektif seperti apa? Ya, kurang lebih seperti itu. Yang masalah eh apa saluran irigasi. Ini saluran irigasi yang gorong-gorong. Tadi kan talang kan, yang di atas sungai itu. Nah, kalau gorong-gorong itu apa ya? Bentuknya tuh. Jadi ini saluran irigasi kan, ada saluran irigasi, cuman dia ada gorong-gorongnya. Mana ya contohnya? Bentar. Hmm, kurang lebih seperti inilah gorong-gorong. Jadi ini kayak jalan gitu kan. Jadi ini jalan, tapi kita punya saluran irigasi di sini. Berarti kita perlu namanya gorong-gorong. Jadi sebenarnya dimensinya akan tetap sama dimensinya di sini. Ini kan lurus kan, tinggal di extend, extend, extend aja. Kayak gitu terus dari masuk gorong-gorong sampai keluar bentuknya akan seperti ini. Terus tinggal dipotong aja ini bagian F bentuk gorong-gorongnya seperti apa. Nah, kurang lebih gorong-gorongnya seperti ini nanti untuk saluran irigasinya. Itu bedanya talang sama irigasi. Bisa dicek aja di Google kalau misalnya mau lihat gambar aslinya seperti apa. Oke, seperti itu. Terus ada bendung. Bendung itu bentar. Bendung itu saya lupa ini apakah gambarnya apa enggak. Oh, bendungnya seperti ini. Nah, tadi bendung yang tadi ya kita bahas tadi itu akan seperti ini. Jadi kita punya panjang bendung seperti apa, bentuknya seperti ini. Jadi untuk dimensi bendung ini kita yang merencanakan. Intinya adalah bendung kita akan aman dari rembesan, bendung kita akan eh, aman rembesan, safety factor-nya aman dari guling, geser dan lain sebagainya. Nanti untuk penjelasannya akan ini aja, saya bikin suatu video asinkron gitu ya. Jadi teman-teman bisa akses kapanpun video tersebut. Intinya kurang lebih seperti itu untuk gambarnya. Jadi nanti untuk tugas yang irigasi itu berarti kita perlu ada. Jadi kita nanti akan teman-teman akan diberikan peta topografi beda-beda kayak gitu kan. Terus direncanakan petak sawahnya, bikin saluran bikin skema irigasi, bikin skema bangunan irigasi. Setelah itu merencanakan saluran irigasi dimensinya, gambarnya seperti ini. Berarti setelah pencetakan sawah selesai, skema irigasi selesai, kita masuk ke saluran irigasi. Ya gambar-gambarnya seperti inilah, kurang lebih. Ini gampang tinggal di copy paste aja sebenarnya tinggal dipercantik gitu kan. Kan ini tinggal dimensi-dimensinya seperti apa. Sama peletakan bangunannya, pintu airnya seberapa kayak gitu.
Terus setelah saluran irigasi selesai, kalau misalnya ada talang, ada gorong-gorong, tinggal disesuaikan seperti itu kan. Nah, misalnya kayak gini, ini kan pintu air, ada seperti ini. Terus setelah saluran berarti terakhir bendung. Bendung yang tadi seperti itu. Nah, untuk bendung mungkin akan saya jelaskan lebih banyak di video yang secara asinkron bisa teman-teman akses di YouTube kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Kira-kira penjelasan dari saluran irigasi sama bendung yang kita bahas pada pagi ini ada gak?